Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Zuhroh dengan NIM 19051214071 dari kelas Sistem Informasi B 2019. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang subnetting. Tujuan dari percobaan ini mengetahui konsep subnetting, mengetahui fungsi gateway, dan menstimulasi subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teori dari subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagai host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Tujuan dari subnetting yaitu mengefisienkan pengalamatan, membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware, meningkatkan security, dan mengurangi terjadinya kongesi atau penimbunan. Di sini ada percobaan dengan skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 dan lab 2. Di sini saya sudah membuat dua lab dengan lab 1 dan lab 2. Lab 1-nya ini dan ini lab 2-nya switch. Jadi ada dua switch dan beberapa komputer, dan di satu lab ada 3 komputer seperti ini, sudah diatur. Lalu kita mulai langkah percobaannya. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti pada gambar sudah dibentuk ya, dengan IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway, sudah saya buat. Yang kedua, setelah setting IP selesai, pindahkan mode simulasi, lalu buat skenario sebagai berikut. Oke, kita cek dulu untuk PC 1 dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet max-nya angka belakangnya 192, karena itu tadi slice-nya 26. Dengan default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC yang kedua, ini IP-nya 162.168.1.2 dengan subnet max-nya sama, dan default gateway-nya juga sama 192.168.1.62. Untuk PC yang ketiga, IP address-nya 192.168.1.3 dengan subnet max-nya sama, tetapi tidak memiliki gateway. Gateway-nya dikosongin. Dan juga PC 4, IP address-nya 192.168.1.65 sesuai ini, dan gateway-nya belakangnya 126, 192.168.1.126. Dan juga PC 5, IP address-nya 192.168.1.66 dengan default gateway-nya dikosongkan. Lalu untuk PC yang 6 atau yang terakhir, IP-nya 192.168.1.67 dan juga default gateway-nya dikosongkan. Setelah itu kita ke routernya. Untuk flash Ethernet 4/0 diisi dengan yang di lab 1, gateway di lab 1 yaitu 192.168.1.62, dan juga jangan lupa di on kan. Dan untuk flash Ethernet 5/0, IP address-nya diisi dengan yang ada di lab 2 yaitu 192.168.1.126, dan juga jangan lupa di on kan. Nah, kan yang nomor 1 sudah dibuat seperti gambar, dan di setting IP gateway-nya juga sudah. Lalu yang kedua, setelah IP selesai di setting, pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IP versi 4 ICMP.
Lalu simbol PDU dari PC1 ke PC3, maka akan dikirimkan ke switch. Dari switch dikirimkan ke PC3, dan dari PC3 dikirimkan lagi balasan ke switch dan dikembalikan ke PC1. Berhasil. Setelah selesai, kita lanjut ke percobaan berikutnya dari PC1 ke PC4. Dari PC1 ke PC4 dikirimkan ke switch, lalu dikirimkan ke router. Setelah sampai di router, dikirimkan ke switch yang kedua yang ada di lab 2 dan dikirimkan ke PC4. Dan dari PC5 dan 6 tidak menerima karena hanya dikirimkan ke PC4. Setelah itu dikirimkan balasan ke router, ke switch 1 di lab 1 dan dikirimkan balasan ke PC1. Lalu untuk percobaan dari pakai simple PDU dari PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. Kita jalankan. Dikirimkan ke switch di lab 1, dikirimkan ke router, dari router dikirimkan ke lab switch 2 dan dikirimkan ke PC5, tapi semuanya tidak terkirim karena di PC5 tidak memiliki gateway. Lalu ke yang terakhir, ketika dikirimkan dari PC3 ke PC6 tidak bisa karena PC3 tidak memiliki gateway dan PC6 juga tidak memiliki gateway, jadi tidak bisa. Setelah selesai dua percobaan ke mode real time dan kita cek tracing command prompt tracer dari PC1 ke PC3. IP tujuannya 162.168.1.3. Trace complete. Dan untuk PC1 ke PC4, command promptnya 192.168.1 PC4, IP address-nya 65. Di sini tulisannya trace complete. Lalu dari PC2 ke PC5. Nah, command prompt-nya ketika kita cari ke PC5 tidak ditemukan. Dan ketika kita cek dari PC3 ke PC6, command prompt-nya juga sama. Ini tidak akan selesai atau request timeout. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.